atau kandungannya azadirachtin, tanaman ini sebenarnya poten ya, bisa digunakan untuk banyak aktivitas farmakologis. Tetapi karena dia juga toksik, sehingga secara umum digunakan itu untuk fungisid ataupun pestisida, tetapi pada tanaman. Kalau mungkin ada yang mau membuat bentuk topikalnya, ya silahkan gitu. Sudah ada atau belum, ya ditelusuri saja jurnalnya ya. Misalnya belum ada yang di proposalnya belum punya judul gitu ya, untuk tanaman yang dipakai apa. Terus kemudian kita untuk sifat obat tradisional udah selesai. Kemudian setelah ini nanti tentang efek kombinasi, tapi sebelumnya tentang profil konsumen ya, profil konsumen atau tanggapan konsumen terhadap ini untuk efek samping obat tradisional itu seperti apa gitu. Jadi nanti ada Wisner gitu ya, ini yang mengadakan dari penelitian sistem kesehatan ya, di buletin penelitian sistem kesehatan. Profil konsumen obat tradisional terhadap tanggapan adanya efek samping. Nah, penggunaan obat tradisional oleh konsumen itu terkadang dia karena mungkin tidak diresepkan oleh dokter gitu ya, jadi jarang juga yang melaporkan bagaimana efek yang ditimbulkan oleh obat tradisional itu, efek ataupun efek yang tidak diinginkan gitu. Jadi hanya melaporkan tentang efektivitasnya saja gitu. Kalau ketidakberhasilan ataupun efek samping enggan dilaporkan, kondisi di Indonesia ya seperti itu. Karena mereka sudah beranggapan bahwa obat tradisional itu aman gitu ya. Jadi tidak dilaporkan. Nah, ini adalah penelitian ya, tapi sudah lama tahunnya. Mungkin Anda bisa mencari untuk yang terbaru bagaimana tanggapan dari konsumen ya terhadap penggunaan obat tradisional ini gitu. Surveinya secara eksplorasi untuk bentuk sediaan yang digunakan dari raw material, maksudnya berupa rajangan, serbuk sampai ke produk jadi gitu. Diteliti di beberapa kabupaten, ada di slide itu ya, Karawang sampai Malang. Kemudian 120 konsumen. Data yang dikumpulkan itu berupa wawancara. Mungkin kalau yang mau ke Varsos ya, proposalnya Varsos, penelitian yang tentang obat tradisional kayaknya jarang sih yang Varsos ya. Karena saya juga nggak tahu tentang maksudnya nggak membimbing Varsos ya, tapi sepertinya sih itu. Ada kelas ini yang ke Varsos penelitiannya? Ada mungkin Bu. Ada ya. Nah, mungkin bisa untuk meneliti tentang bagaimana tanggapan obat tradisional ya ke konsumen gitu, pengambilannya gitu. Kalau di buletin itu 120-an konsumen gitu. Nah, yang digali adalah informasi pengetahuan mengenai obat tradisional, efek samping ataupun tanggapan adanya efek samping gitu. Jadi ini datanya ya untuk yang disenerkan dan hasilnya itu bahwa OT itu dapat menyembuhkan semua penyakit gitu. Nah, pendapat konsumennya kalau tingkat setujunya lebih banyak gitu ya, menyembuhkan semua. Masyarakat beranggapannya yaitu jamu itu memang karena bermacam-macam tanaman ya, sehingga ya ada sugesti bisa ke semua penyakit gitu. Lebih manjur 47%. Maksudnya yang jumlahnya yaitu ya jumlah konsumennya gitu. Persenannya di belakangnya itu. N itu jumlah konsumen, kemudian kurung buka itu persentasenya gitu.
lebih murah, 91% menyatakan ya lebih murah. Aman digunakan 57%. Terus perlu ada monitoring 85 dan lain-lain. Kemudian jenis keluhan. Ini keluhannya yang melaporkan mulai dari mual, muntah gitu ya, sampai moon face, terus mulut kering. Okay. Ini beberapa efek samping yang dilaporkan. Kemudian tindakan konsumen untuk yang obat tradisional jika mengalami efek samping, ada yang pergi ke dokter, menghentikan jamu sekitar 40 ya. Tetap meneruskan sedikit. Kemudian jika ada efek samping, sebaiknya lapor ke penyalur obat tradisional. Kalau yang menyalur ke kesehatan hanya sedikit ya, gitu. Ya, tapi lebih banyak dibandingkan dengan ke misalnya YLKI. Gitu. Kemudian alasan konsumen, ya setuju lapor jika ada efek samping obat. Nah, ini beberapa alasan karena konsumen itu menginginkan bahwa mungkin masyarakat itu bisa tahu bahwa jamu itu ternyata juga bisa menimbulkan efek samping, kemudian lebih berhati-hati sehingga efek samping yang terjadi itu mungkin tidak terjadi pada orang lain gitu. Terus mencegah kemungkinan efek yang membahayakan atau mungkin jamu dipalsukan, misalnya yang kemanjurannya tadi ya, misal langsung sespleng gitu. Nah, mungkin tercampur dengan BKO. Nah, ini dengan tujuan apa? Agar produsen juga ya. Produsen itu bisa memperbaiki untuk kualitas produk OT-nya. Kemudian ada juga yang mendiamkan ya, tidak melaporkan. Padahal ada efek samping, terus tidak berkhasiat, itu ya diam saja. Nah, beberapa alasannya karena mereka menganggap bahwa jamu itu kan dari bahan alam sehingga tidak membahayakan. Kalaupun ada efek samping itu hal yang wajar karena obat kimia saja juga ada efek samping, apalagi yang dari bahan alamiah gitu. Dan mungkin karena mereka tidak dari resep dokter ya, jadi misalnya ada efek samping ya sudah pasrah gitu, tidak melaporkan, padahal penting untuk melaporkan itu. Oke, itu tadi. Kemudian kita ke teori kombinasi ya. Sebelum ke teori kombinasi, ini adalah beberapa untuk dosis ya. Dosis zat aktif yang digunakan berdasarkan uji klinis dari bahan. Ya, misalnya aloe, bentar ya, Bu Mami, jangan-jangan ada kuliah anak didik. Bentar. Semoga tidak. Oke. Aloe tahu ya? Tahu, Bu. Tahu. Kandungannya apa? Sebagai laksansia. Laksansia, hidroksi antrakinon. Antrakinonnya apa sih yang di aloe itu? Kalau antrakinon kan golongan, tapi senyawanya apa? Tidur atau masih menyimak? Pintu apa, Bu? Gak ngerti, aku gak nyakal pintu ngarep. Halo. Senyawa apa yang ada pada aloe? Flavonoid sama saponin. Kan yang ditanyakan antrakinon.
Quinolon. Hah? Apa? Sudah berapa mahasiswa yang menjawab? 10? Aloin, Bu. Ya, sama? Herbaloin. Pinter. Herbaloin. Iya, Imodin, Barbaloin, Alowin. Itu sebagai laksansia. Kalau Plantago tanaman apa? Plantago mayor. Daun sendok, Bu. Betul. Daun sendok, Bu. Ada yang sudah pernah lihat daun sendok? Belum? Sudah, Bu. Belum ya? Sudah? Pernah, Bu. Pernah ya, daun sendok. Bentuknya seperti sendok. Kalau bentuknya mangkok, namanya ya daun mangkok. Nama latinnya nanti cari sendiri ya, nama Indonesia sama Latin. Daun mangkok itu ada. Terus Plantago ini tadi mengandung arabinoxilan. Golongan apa itu arabinoxilan? Oligosakarida. Oke, betul. Yang betul-betul ataupun yang udah jawab, jangan lupa nulis nama dan NIM ya di @link. Jadi arabinoxilan ini senyawa dari ya polisakarida ya, dia sebagai defekasi gitu, memperlancar BAB. Andrograpis itu untuk anti diare, dosisnya 500 mg. Terus minyak atsiri itu 0,3 mili. Kemudian kava-kava, ortosipon, kurkuma. Kurkuma itu sebagai dislipidemik yang digunakan adalah kurkuminoidnya ya. Tapi kalau untuk peningkat nafsu makan, santorisol. Ya. Jadi dalam kurkuma ini ada senyawa yang sifatnya kontradiktif. Nah ini nanti ke kombinasi efek ya. Jadi ada beberapa tentang kandungan aktif dalam satu bahan ini yang menyebabkan efek bermacam-macam pada tanaman itu. Misalnya saja efek komplementer ini saling mendukung menuju satu indikasi dengan mekanisme yang berbeda gitu ya. Mekanismenya beda tapi untuk satu indikasi. Tapi kalau indikasinya satu indikasi dengan mekanisme yang sama itu sinergis ya. Tapi kalau kontraindikasi berlawanan. Nah, kebanyakan kalau tanaman itu mempunyai efek yang berlainan. Contoh yang pertama adalah efek komplementer. Efek komplementer tadi masih ingat ya, jadi untuk satu indikasi tetapi dengan beberapa mekanisme. Itu contohnya ada Hirbati atau Thymus vulgaris. Jadi ini untuk mengobati atau menyembuhkan batuk ya. Tetapi dengan beberapa senyawa yang ada di Hirbatimi mekanismenya beda-beda. Misalnya senyawa fenol dari timol, carvacrol itu untuk antimikrobanya ya. Fenol itu antimikroba, terus minyak atsiri untuk pengencer dahak. Nah, flavonnya itu untuk spasmolitik. Jadi walaupun ketiganya ini beda, tapi untuk satu tujuan, yaitu bisa menyembuhkan batuk. Nah, PR kalian setelah Zoom ini, nanti carilah tanaman lain, misalnya saja mungkin contoh ya ciploan gitu, dia bisa digunakan sebagai anti diabetes. Nah, dia sebagai anti diabetes itu apakah
dengan efek komplementer atau efek sinergis gitu. Kalau efek komplementer berarti beberapa senyawa yang mekanismenya beda-beda di situ gitu. Cari saja nanti. Nah, bagaimana kalau yang efek sinergis? Efek sinergis itu untuk satu indikasi dengan mekanisme yang sama ya. Contohnya aja pada kumis kucing. Ya, kumis kucing itu ada flavon, polimetoksi, garam, sama inositol. Ketiganya mempunyai efek yang sama, yaitu diuretik. Kemudian kalau kontraindikasi, temulawak dengan kandungannya kurkumin dan desmetoksikurkumin itu sebagai dislipidemia atau untuk menurunkan kolesterol ya. Dislipidemia dengan cara memacu produksi cairan empedu sehingga penggunaan kolesterol tubuh bisa meningkat. Nah, ini kolesterolnya turun. Tetapi kontraindikasi berlawanan dengan adanya minyak aciri yang dia bisa meningkatkan nafsu makan. Otomatis kalau nafsu makannya meningkat, maka asupan lemak dan kolesterol juga tinggi ya, nggak naik nanti kolesterolnya. Jadi kontradiktif gitu. Mungkin contoh kontradiktif yang lain itu seperti tanaman kelembak, pernah dengar ya? Kelembak, tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, tidak tahu, ya ampun. Ini semester 7 loh. Tidak tahu kelembak. Tapi pernah dengar kan tanaman kelembak? Pernah, Bu. Ya wes, nek pernah artinya saya lega ya. Setidaknya sudah semester 7 sudah dengar tentang kelembak ya, Rheum officinale. Jadi pada kelembak ini mengandung tanin dan anthraquinone. Taninnya itu sebagai anti diare, anthraquinonnya sebagai laksatif. Nah, keduanya kan kontradiktif gitu. Tapi tetap masih bisa digunakan ya, tergantung misal kita mau membuat suatu bentuk sediaan gitu. Harus menggunakan pelarut apakah jika kita menginginkan dia sebagai anti diare, jika menginginkan sebagai laksatif gitu, tergantung. Lihat kelarutannya kan beda gitu. Temulawak pun juga ya, misal kita menginginkan temulawak itu untuk bentuk sediaan meningkatkan nafsu makan gitu. Kira-kira metode apa yang harus Anda gunakan ini? Misal gitu ya, untuk bentuk sediaan temulawak untuk meningkatkan nafsu makan. Siapa yang jawab? Metode apa yang pas sehingga nanti yang dihasilkan itu tidak senyawa yang saling kontradiktif. Apa kira-kira? Bisa memahami apa yang saya tanyakan? Dari 361 mahasiswa. Halo? Gak ada yang bersuara? Kok gak ada yang bersuara? Kenapa? Pada tidur? Oh, bentar. Azan dulu ya kalau di tempat saya. Allahumma
Baik, saya lanjutkan lagi ya. Pertanyaan terakhir saya tadi, ada yang mau menjawab? Sudah paham belum pertanyaannya? Ya udah. Sirkulasi, Bu. Metode destilasi, ya betul. Destilasi ya. Atau selain destilasi apa? Kalau kita hanya menginginkan minyak asirinya ya bisa destilasi ya. Atau dengan metode paling sederhana infus. Nah, kalau infus caranya Infusa, Bu. iya betul, infusa, betul ya. Kalau yang kita inginkan nanti untuk tujuan dislipidemia ya, yang menyaringnya harus dalam keadaan panas ya, biar minyak asirinya itu nguap semua gitu. Jadi hanya kurkumin saja. Tapi kalau yang kita inginkan itu nanti untuk memacu nafsu makan, maka ya menyaringnya dalam keadaan dingin. Jadi minyak asirinya tidak hilang gitu. Jadi nunggu dingin dulu, ditutup gitu ya. Ditutup dingin terus baru disaring. Oke, itu tadi. Hanya tambahan ya, maksudnya untuk pengetahuan kalian gitu. Terus efek berlainan, mengkudu contohnya ya. Kebanyakan kalau untuk tanaman ya ini efeknya berlainan ya, karena senyawa bioaktifnya macam-macam. Kumarin untuk menurunkan tekanan darah, antrakinon, laksansia ya. Antrakinon itu memang sebagian besar untuk laksatif. Kemudian yang kombinasi efek dan teori tadi sama ya, tambahannya tadi kan sudah dijelaskan efek komplementer, sinergisme, kontraindikasi. Nah, ini contoh yang lain. Kalau yang tadi hanya pada satu tanaman ya, kalau ini misalnya pada ramuan gitu. Contohnya seledri dan kumis kucing. Ya. Masih ingat ya, komplementer tadi kan indikasinya untuk satu tujuan indikasi, tapi mekanismenya beda-beda gitu. Nah, maksud saya untuk yang nanti yang harus Anda jawab di komen di Adlink ya seperti ini ya, tapi tanamannya satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu Anda cari, misal ditujukan untuk terserah mau penyakitnya hipertensi boleh, untuk diabetes boleh, itu monggo aja gitu. Nah, ini kalau seledri dan kumis kucing untuk anti hipertensi. Jadi dengan efeknya itu komplementer, di mana untuk seledri ini kandungannya apiin ya, flavonoidnya, apiin sama apigenin. Jadi senyawa glikosid sama aglikonnya itu sebagai vasodilator. Jadi dia juga bisa menurunkan tekanan darah dengan mekanisme vasodilator. Tapi kalau yang kumis kucing, mekanisme untuk menurunkan tekanan darah itu lewat diuretik gitu. Jadi ini kan mekanismenya beda, tapi untuk satu tujuan ya. Satu tujuannya yaitu tadi menurunkan tensi. Oke, sampai di sini dulu aja. Anda gunakan waktu 20 menit untuk mencari jawaban ya. Kemudian dituliskan juga dengan jurnalnya, referensinya apa yang Anda gunakan. Satu mahasiswa, satu tanaman. Kalau misalnya sama dengan mahasiswa lain, nggak mungkin kopas. Kopas nanti ketahuan ya. Sudah paham?